Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semuanya? Oke, kali ini kita kembali akan membahas buku ilmu pengetahuan sosial. Ini untuk kelas 9 ya, edisi revisi masih kurikulum 13 atau K13. Buku ini adalah buku dari Kemendikbud sendiri ya, yang dilindungi oleh hak cipta pada tahun 2018. Buku ini adalah buku yang diterbitkan oleh Pusat Kurikulum dan Perbukuan Balitbang Kemendikbud. Penulisnya ada banyak ya, salah satunya adalah Iwan Setiawan dan Suciati. Ini banyak, ada 4 orang yang menulis buku ini. Sekarang kita akan mencoba membahas tugas individu ya sahabat ya, dari buku ini. Masih di bab 1 awal-awal pertemuan ini ya, untuk kelas 9 ya. Ada aktivitas kelompok. Sini ada yang namanya aktivitas individunya. Kita lihat ya sahabat, ada 3 soal di halaman 7 dan nyambung ke halaman 8. Oke. Aktivitas individu yang nomor satunya itu jawabannya ya, yang dipertanyakan adalah perhatikan peta pembagian wilayah benua Asia. Negara mana saja yang berada di daerah Asia Tenggara, Asia Timur, Asia Selatan, dan Asia Barat Daya, dan Asia Tengah. Oke. Gunakan atlas untuk membantumu mencari nama negaranya. Atlas ya, atau peta ya sahabat ya, itu boleh dilihat. Mungkin bisa sekarang ini gampang kita buat peta itu. Di internet sudah ada petanya, atau di buku ini sendiri sudah ada petanya di atas. Kita lihat ya yang punya buku ini ya. Kita coba menjawab soal pertama dari aktivitas individu halaman 7 ini ya. Pelan-pelan kita usahakan menjawabnya ya. Oke sahabat, benua Asia untuk kita tahu dulu adalah benua yang sangat luas ya. Dikatakan sebagai benua terluas di dunia ya, atau terbesar di dunia, yaitu meliputi 1/4 luas daratan di dunia ini. Karena itu pembagian wilayah atau daerah melibatkan banyak negara. Oke, sebelum kita mencoba menuliskan pembagian region benua Asia, alangkah kita harus tahu dulu nih pembagiannya apa saja ya, secara internasional ya. Benua Asia itu terdiri dari Asia Tenggara, Asia Timur, Asia Selatan, Asia Barat Daya, dan Asia Tengah. Oke. Untuk negara Asia Tenggara sendiri, tentunya kita yang ada di Indonesia masuk ke kawasan Asia Tenggara ya, berarti Indonesia bisa masuk dari negara tersebut. Ada Vietnam, Laos, Kamboja, Singapura, Malaysia, Brunei, dan lain-lain ya. Untuk Asia Timur ya, Asia Timur ini adalah yang biasa nonton K-pop ini ya, adanya di Korea Selatan, Korea Utara, Jepang, Tiongkok atau Cina, Tibet, Makau, Taiwan, Mongolia. Itu untuk Asia Timur. Asia Selatan, ini yang biasa nonton Bollywood. Bollywood pasti tahu tuh, India, betul ya. Ada Pakistan, Nepal, Bangladesh, Sri Lanka, Maladewa, Afghanistan, Iran, itu masuk di kategori Asia bagian selatan. Kita lanjut ke Asia Barat Daya ya. Asia Barat Daya ini banyak ini daerah-daerahnya, seperti daerah-daerah Arab ya. Asia Barat Daya ini dikenal juga dengan istilah Asia Barat Daya atau Asia Timur Tengah ya. Asia Timur Tengah ya. Di Asia Timur Tengah ini banyak sekali nih negara-negaranya. Di sini dibagi menjadi Asia Barat Daya dan Asia Tengah ya. Asia Barat Daya itu diisi oleh negara-negara Arab ya.
Irak, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, Qatar, Oman, Yaman, Kuwait, dan lain-lain ya. Kemudian Asia Tengah ya. Ini adalah negara bekas jajahan dari Soviet ya, yang ada belajar sejarahnya, karena ada belakangnya itu inisial TAN ya. Itu berarti bekas jajahan Soviet ya, menurut sejarahnya ya. Ada Uzbekistan, Turkmenistan, Kyrgyzstan, Kazakhstan ya, ada Tajikistan, pokoknya ada stan-stannya ya, Turkmenistan. Nah, itu adalah Asia Tengah. Sekarang kita lihat soal nomor 2 ya. Benua Asia terdiri atas beberapa region. Nah, itu soalnya ya. Kemudian setiap region memiliki karakteristik sosial budaya yang berbeda. Carilah informasi tentang karakteristik sosial budaya masing-masing region yang membedakan antara satu region dan region lainnya. Oke, ini berarti setiap wilayah punya macam-macam tradisi ya, sahabat ya. Setiap benua ini ya. Kira-kira sahabat ada yang bisa menjawab atau bagaimana? Yang pertama yang sangat unik dari benua Asia ini adalah pembagian iklim ya. Pada satu benua terdapat 5 pembagian iklim ya. Yang pertama iklim dingin, kontinental, iklim subtropis basah, iklim tropis basah, dan iklim gurun. Iklim gurun ini letaknya itu biasanya adalah wilayah Asia Tengah Barat ya, Asia Barat atau Asia Tengah, itu iklimnya gurun. Kemudian ada iklim tropis, itu wilayah Asia Tenggara ya. Yang subtropisnya itu biasanya wilayah Asia Timur ya. Itu adalah keunikan dari pembagian iklim ya. Kemudian keunikan lainnya dari region ini adalah memiliki populasi manusia terbanyak ya. Kita masuk loh Asia Tenggara sebagai negara penyumbang populasi terbanyak di dunia ini ya, Asia Tenggara. Cina juga masuk, itu Asianya Asia Timur ya. India masuk di Asia Selatan. Kemudian ada Pakistan ya, itu di wilayah Asia Barat ya, Pakistan ya. Kemudian kita terap di Asia ini, ada kawasan ini kerap terjadi gempa karena memang banyak juga yang dilewati oleh pegunungan-pegunungan muda ya. Salah satunya adalah negara kita sendiri, yaitu Indonesia ya. Itu adalah karakteristik atau perbedaan per region ya, yang bisa kita pahami ya secara umumnya sahabat ya. Oke, bagi yang ingin menambahkan silahkan ditambahkan ya oleh sahabat sendiri ya. Sekarang kita lihat soal ketiga ya. Perhatikan peta benua Asia, tulisan nama negara, dan cari informasi ibu kotanya ya. Oke, kita coba bahas satu-satu. Yang pertama kita ambil Malaysia, ibu kotanya Kuala Lumpur dengan luas wilayah 324.874 km persegi ya. Kemudian kita ambil negara kita sendiri ini ya, sahabat ya, Indonesia, ibu kota Jakarta dengan luas wilayah 1.904.564 km persegi. Sangat luas wilayah Indonesia ya. Sekarang kita lihat negara K-pop ya, atau negara Korea Selatan dengan ibu kota Seoul dengan luas wilayah 99.720 km persegi ya. Kemudian ada Makau ya, dengan ibu kotanya Makau dengan luas wilayah 28,2 km persegi. Ada Jepang dengan ibu kota Tokyo dengan luas wilayah
377.915 km persegi. Untuk selanjutnya itu bisa sahabat tambahkan sendiri negara mana yang sahabat ingin tuliskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ini adalah aktivitas individu di halaman 18. Ada 4 soal. Sebenarnya hanya ada 3 soal ya sahabat ya. Soal keempat itu adalah bagaimana cara sahabat menyampaikan hasil dari pembelajaran sahabat di depan kelas. Nanti kita akan coba presentasikan dengan singkat sahabat ya. Soal pertama dari aktivitas individu ini adalah perhatikan peta pembagian wilayah benua Afrika. Tulislah negara-negara di benua Afrika sesuai dengan region masing-masing. Oke, region ini adalah pembagian wilayah ya. Afrika itu terdiri dari 5 bagian ya. Ada Afrika Utara, Tengah, Selatan, Barat, Timur. Oke. Yang kita harus ketahui dulu bahwa secara astronomis benua Afrika ini berada di 3 garis lintang utama, yaitu garis lintang khatulistiwa dan garis balik utara dan baris balik selatan. Ya, letak astronomisnya itu berada di 380 derajat lintang utara sampai 350 derajat lintang selatan dan 170 derajat bujur barat sampai 510 derajat bujur timur. Itu secara astronomis letak dari benua Afrika. Sekarang kita akan mencoba mengisi kolom-kolomnya ya. Kita mulai dari negara paling bawah dulu, Afrika Timur ya. Afrika Timur ini terdiri dari 18 negara ya. Di sini hanya diminta sepertinya 1 ya, atau kita buat 5 contoh saja ya agar sahabat bisa mengingat ya. Di daerah Afrika Timur ada yang terkenalnya itu Madagaskar ya. Madagaskar. Oke. Kemudian ada Komoro, ada Kenya, ada Ethiopia, ada Eritrea, dan ada Djibouti. Oke, itu untuk negara di Afrika Timur. Kemudian kita masuk ke Afrika Barat ya, region Afrika Barat. Ini terdiri dari 16 negara ya. Kita ambil 5 juga ya. Ghana, Gambia, Cape Verde, Burkina Faso, Benin. Oke. Itu negara di Afrika Barat. Sekarang kita lihat negara di Afrika Tengah ya. Afrika Tengah ya sahabat ya. Ada Angola, ada Gabon, ada Guinea Khatulistiwa, ada Kamerun, ada Kongo. Di sini ada banyak negaranya juga. Kemudian Afrika Utara ya. Afrika Utara ini nggak banyak negaranya ya sahabat ya. Ada Maroko, ini terkenal masuk Piala Dunia ya. Algeria, Tunisia, Libya, Mesir, dan Sudan. Itu untuk Afrika Utara. Sekarang kita lihat Afrika Selatan ya. Afrika Selatan ini sangat maju ya sahabat ya. Ada Afrika Selatan ya, sendiri nama negaranya. Kemudian ada Botswana ya, ada Lesotho, ada Namibia, ada Eswatini. Oke, itu adalah jawaban dari kolom-kolom yang ada. Ada negara lain yang tak tersebutkan karena kita hanya mengambil 5 contoh ya. Nanti kalau ada negara lain dari bagian regionalnya silahkan sahabat tulis ya, yang sahabat tahu. Kita masuk ke soal nomor 2. Di benua Afrika memiliki sejumlah wilayah region ya, tadi sudah kita sebutkan di soal pertama ya. Setiap wilayah memiliki karakteristik budaya tersendiri. Apa yang membedakan satu wilayah dengan wilayah lainnya di benua Afrika? Ini kita disuruh atau diajak untuk mencari informasi tersebut di internet ya.
Sekarang kita akan bahas dengan sangat-sangat simpel saja ya, secara umum ya. Sama dengan benua lainnya ya sahabat ya, Afrika itu memiliki karakteristik yang unik, baik dari segi geografis hingga soal penduduk yang mendiami benua ini. Ada beberapa karakteristiknya ya. Di sini saya akan bagi menjadi 7 karakteristik benua Afrika ya, yang dihimpun dari berbagai sumber ya. Pertama, benua Afrika ini memiliki gurun terbesar di dunia, yaitu Gurun Sahara. Kemudian benua Afrika punya Sungai Nil nih. Ya, yang tahu-tahu itu masih ingat tuh Sungai Nil sebagai sungai terpanjang di dunia. Yang ketiga, benua Afrika disebut sebagai benua hitam ya. Kemudian kenapa disebut benua hitam? Karena sebagian penduduknya ras Negroid ya. Yang keempat, benua Afrika memiliki rata-rata usia penduduknya termuda di dunia, yakni 20 tahun. Sedangkan usia rata-rata penduduk di dunia adalah 30 tahun. Jadi Afrika ini banyak penduduk mudanya ya di dunia ya. Kemudian yang kelima ya, bentangan alam benua Afrika ini terdiri dari gurun pasir, pegunungan, lembah dan dataran tinggi ya. Yang keenam, benua Afrika punya iklim yaitu iklim tropis, subtropis, gurun dan mediterania. Yang ketujuh, benua Afrika dilewati oleh garis khatulistiwa atau garis lintang 0 derajat. Oke. Sekarang kita masuk ke soal ketiga. Ini harus lihat peta ya. Perhatikan peta benua Afrika dan tulislah nama negara dan ibu kotanya seperti tabel berikut ini. Carilah data dan informasinya dari berbagai sumber. Oke. Di sini ada kota, ada kolom ya. Kita coba 5 negara ya dengan ibu kotanya ya. Dia juga mempertanyakan luas wilayahnya juga ini, sahabat ya. Bisa aja kita ambil dari soal yang nomor 1 tadi ya. Kan sudah ada tuh pembagian wilayahnya dan ada juga nama kotanya, ada nama negaranya Mesir. Ini apa ya, terkenal ini ya. Kita ambil 5 negara aja, negara Afrika Utara ini ya. Ibu kota Mesir adalah Kairo. Luas wilayahnya adalah 1,001 luas wilayah dari Mesir yang ibu kotanya Kairo. Kemudian ada Maroko ya. Di tabel kedua, ibu kota Maroko ini Rabat ya. Luas wilayahnya adalah 710,850 km persegi. Kemudian ada Sudan, ibu kotanya Khartoum. Luas wilayahnya adalah 1,861 juta kilometer persegi ya. Kemudian ada Algeria, ibu kotanya Algier. Luas wilayahnya 2,382 juta kilometer persegi. Oke sahabat, itu adalah isian dari soal ketiga ya, yang kolom-kolomnya. Tinggal sahabat variasikan saja mau memilih negara Afrika yang mana ya. Kemudian di soal keempat, sampaikan hasilnya di depan kelas. Ini sahabat tinggal mempresentasikan apa yang sudah sahabat buat dan sudah sahabat cantumkan. Tipsnya, alangkah lebih baiknya ketika tampil sahabat sudah menguasai apa yang sahabat isi. Jadi tidak textbook atau hanya membaca buku. Oke. Sekian ya sahabat ya. Lebih dan kurang saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Bisa dikoreksi juga ya sahabat ya. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum sahabat, jumpa lagi kita dalam pembahasan buku IPS ya, ilmu pengetahuan sosial. Kali ini masih di kelas 9 ya. Pada saat ini kita akan membahas
aktivitas individu di nomor atau halaman 11. Sekarang kita akan coba mengisi kolom pada soal nomor 1 ya. Soal pertama ini adalah Amerika Utara, kemudian negara-negara bagiannya ya. Amerika Utara itu ada negara Kanada di sana. Ada juga Meksiko, ada juga negara Amerika Serikat. Kemudian di Amerika Tengah itu ada Guatemala, Honduras, Nicaragua dan Panama. Ya. Kemudian di Amerika Selatan itu ada nama negaranya Argentina, Bolivia, Brazil, Chili dan lain-lain ya. Kemudian ada Kepulauan Karibia, Haiti, Jamaika, Kuba, Antigua, Barbuda, Bahama dan lain-lain ya. Kemudian masuk ke soal kedua. Benua Amerika memiliki sejumlah wilayah atau region. Setiap wilayah memiliki karakteristiknya masing-masing. Oke, kita bahas dulu region Amerika Utara. Karakteristik penduduknya itu adalah memanfaatkan lahan untuk usaha peternakan dan pertanian gandum. Untuk di Amerika Tengah, mata pencarian sebagai bahasa penduduknya adalah perkebunan. Sementara di Amerika Selatan, mereka ini lebih banyak berbahasa Spanyol dan berbahasa Portugis ya. Kemudian di Kepulauan Karibia, sebagian besar penduduknya berkebun dengan menanam tebu, kopi dan pisang. Ya, itu adalah jawaban di nomor 2. Sekarang kita lihat jawaban untuk nomor 3. Ini yang ditanya adalah nama negara, nama ibu kota dan luas wilayahnya. Oke, nama negara yaitu Amerika Serikat. Ibu kota adalah Washington DC. Kemudian Kanada, ibu kota Ottawa. Meksiko, ibu kota Mexico City ya. Kalau dilihat dari regionnya, luas wilayah dari 3 negara Amerika Utara itu adalah 24,4 juta kilometer persegi. Kemudian di Amerika Tengah itu memiliki beberapa negara juga. Ada Panama dengan ibu kotanya Panama City, Costa Rica dengan ibu kota San Jose. Kemudian ada juga negara Amerika Selatan ya, sahabat. Kalau mau dibuat ada Brazil, ibu kota Brasilia. Kemudian Argentina dengan ibu kota Buenos Aires ya. Itu dulu ya sahabat. Kita akan lanjutkan pada sesi selanjutnya. Terima kasih.